warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Brunia. Seperti biasanya kita akan membahas materi ujian. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan investasi jangka panjang saham. Sebenarnya untuk investasi ini sudah kita pernah bahas dalam pembahasan sebelumnya di bab 2. Hanya bedanya kalau di bab 2 dulu adalah investasi jangka pendek, kalau sekarang investasi jangka panjang. Sebenarnya sama saja. Yang akan kita bahas sama-sama saham dan investasi dalam bentuk saham dan investasi dalam bentuk obligasi. Sebenarnya sama, hanya bedanya di periodenya. Kalau jangka pendek itu waktunya kurang dari 1 tahun, kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Oke, kalau yang dulu di bab 2 itu investasi jangka pendeknya itu yang saya keluarkan adalah obligasi. Maka untuk yang jangka panjang ya saya keluarkan untuk yang saham. Seperti itu. Oke, sehingga untuk fokus materi kali ini pembahasan sekarang adalah investasi jangka panjang saham. Nah, bedanya apa saham jangka panjang dan saham jangka pendek? Kalau dulu di bab 2 saham jangka pendek yang kita bahas itu adalah saham yang kita beli tujuannya untuk langsung dijual, atau dulu pernah kita diskusi mengenai masalah trading. Jadi kalau trading itu kita membeli saham kemudian langsung dijual, itu jangka pendek. Sementara kalau sekarang saham yang kita beli itu tidak langsung dijual, tetapi saham itu digunakan untuk mengendalikan perusahaan lain, menguasai perusahaan lain. Di modul di halaman 96 kita bisa baca ya. Tujuan dari investasi jangka panjang saham adalah satu, untuk mengendalikan atau untuk menguasai perusahaan lain ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menjamin kontinuitas bahan baku yang diperlukan. Kemudian yang ketiga untuk mendapatkan pasaran produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, nah ini biasanya tujuan setiap investor ketika dia menginvestasikan sahamnya adalah untuk mendapatkan dividen. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita memperoleh saham? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah pembelian secara tunai. Nah, kalau pembelian secara tunai maka harga perolehan saham itu dihitung berdasarkan harga perolehan saham itu berdasarkan jumlah uang kas yang kita keluarkan sampai saham itu siap kita peroleh. Nah, uang kas yang kita keluarkan itu biasanya berdasarkan nilai kurs saham. Nilai kurs saham itu sebesar harga pasar saham ditambah dengan biaya-biaya lain sampai saham itu kita peroleh. Biaya-biaya itu biasanya biaya provisi, biaya materai dan seterusnya. Jurnalnya seperti dulu, debitnya investasi saham, kemudian kreditnya kas. Kemudian yang kedua adalah pembelian secara lumsum. Lumsum itu bersama-sama. Perlu kita ketahui bahwa saham itu ada dua macam. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock. Kemudian yang kedua adalah saham preference atau saham istimewa. Nah, kadang-kadang ketika kita membeli saham itu pembeliannya dalam satu paket. Satu paket itu ada saham biasa, ada saham preference. Maka perlakuannya nanti ada di modul halaman 97, 98 dan seterusnya. Silakan kalian baca modul sendiri. Nanti di situ sudah ada detail perhitungannya. Kemudian yang ketiga adalah perolehan saham yang ditukar dengan aktiva selain kas. Artinya kita membeli saham tapi kita membelinya nggak pakai uang, tapi kita membelinya dengan menggunakan aset. Di modul disebutkan bahwa jika saham diperoleh dengan menukarkan aktiva selain kas, maka harga pokok saham atau harga perolehan saham dicatat sebesar harga pasar aktiva yang diserahkan. Jadi kalau misalnya saya membeli saham, terus saya bayarnya nggak pakai duit, tapi saya bayarnya pakai mobil, maka harga perolehan saham adalah sebesar harga pasar mobilnya. Mobilnya pasarannya laku berapa, seperti itu. Itu harga perolehan saham. Kemudian setelah kita memperoleh saham, tentu saja kita akan memperoleh pendapatan dari saham itu. Nah, pendapatan yang kita peroleh dari saham itu adalah dalam bentuk dividen. Ini khusus untuk saham jangka panjang ya. Kalau saham jangka pendek kita tidak memperoleh pendapatan apa-apa. Pendapatannya hanya berasal dari capital gain. Capital gain itu selisih antara harga beli dan harga jual, itu kalau saham jangka pendek. Tapi kalau saham jangka panjang, berarti kan dia umurnya lebih dari 1 tahun. Maka kita akan memperoleh yang namanya pendapatan. Pendapatan ini disebut dengan dividen. Jadi dividen itu adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para investornya. Biasanya dividen ini dibayarkan pada akhir periode, tanggal 31 Desember. Kenapa tanggal 31 Desember? Karena perusahaan akan menyusun laporan keuangannya kan pada akhir periode, sehingga dividen baru bisa dihitung di akhir periode. Kemudian dividen itu berbentuk apa? Satu, berbentuk kas. Ya, ini yang paling umum adalah dividen kas. Biasanya kalau dividen yang dibagikan dalam bentuk kas, maka biasanya ada 2 step. Step yang pertama perusahaan akan mengumumkan terlebih dahulu. Nah, ketika perusahaan mengumumkan itu biasanya waktunya selisihnya 1 bulan. Maka ketika perusahaan itu mengumumkan adanya dividen, maka investor sudah boleh mengakui adanya pendapatan walaupun uangnya belum kita terima. Sehingga pada saat dividen itu diumumkan, misalnya 1 bulan sebelumnya,
jurnal. Apa jurnalnya? Debitnya itu piutang pendapatan dividen, kreditnya pendapatan dividen, seperti itu. Baru 1 bulan kemudian ketika dividen itu benar-benar sudah dibagikan, maka kita akan mendebitkan kas. Kemudian kreditnya adalah piutang pendapatan dividen, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dividen yang berbentuk aktiva selain kas, yang disebut dengan properti dividen. Jadi dividen itu tidak selalu dalam bentuk uang tunai, bisa juga dalam bentuk properti. Propertinya apa? Macam-macam, bisa saham, bisa juga aktiva-aktiva yang lain. Contoh misalnya kalau Astra itu produksinya barang-barang otomotif ya, kendaraan, mobil, kemudian sepeda motor. Bisa jadi nanti di akhir periode dia membagikan dividen pada para investornya tidak dalam bentuk kas, tapi dalam bentuk kendaraan, seperti itu. Oke, jadi dividen itu tidak selalu berbentuk kas, tapi juga bisa berbentuk properti. Kemudian dividen likuidasi. Apa itu likuidasi? Likuidasi itu biasanya perusahaan yang mau ditutup. Jadi perusahaan yang udah kolab itu biasanya dia mau ditutup, perusahaan yang bangkrut, seperti itu. Nah, dividen likuidasi ini adalah dividen yang diterima oleh investor di mana sebagian merupakan pengembalian dari investasi. Dividen likuidasi ini biasanya dibagikan oleh perusahaan yang akan menghentikan usahanya. Jadi usahanya sudah mau berhenti, misalnya joint venture perusahaan pertambangan gitu. Bagi perusahaan pertambangan itu kan dengan berkurangnya bahan tambang, kalau tambangnya itu diambil kan lama-lama akan habis ya, maka perusahaan yang bersangkutan juga akan mengalami likuidasi secara berangsur-angsur, sehingga karena dia mau ditutup, maka ketika dia membagikan dividen, dia juga harus membagikan modal saham dari para investornya, sehingga nanti ketika perusahaan itu sudah benar-benar ditutup karena memang sudah asetnya yang dijual sudah habis, maka modal saham yang dari investor sudah dikembalikan, demikian juga dividennya. Inilah yang disebut dengan dividen likuidasi. Kemudian yang seterusnya adalah dividen yang berbentuk saham atau stok dividen ya. Jadi stok dividen ini artinya dividen yang diberikan itu dalam bentuk saham dari perusahaan itu gitu. Contoh misalnya tadi Astra misalnya dividennya yang dibayarkan dalam bentuk properti, maka dividen yang dibagikan dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk sepeda motor atau dalam bentuk mobil. Tapi kalau yang dibagikan itu dalam bentuk stok dividen itu berarti dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham. Berarti dividen yang dibagikan itu adalah sahamnya Astra. Sehingga bagi investor dengan adanya stok dividen ini jumlah lembar sahamnya menjadi lebih banyak, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dividen itu tidak selalu dalam bentuk uang tunai, bisa dalam bentuk tunai kas, bisa kemudian dalam bentuk properti bisa, atau bisa juga dalam bentuk saham perusahaan yang bersangkutan, atau bisa juga saham perusahaan yang lain. Kemudian stok split up, ini ada satu pembahasan, ini bukan bagian dari dividen ya, jadi pembahasan tersendiri. Stok split up itu pemecahan saham, adalah pemecahan nilai nominal per lembar saham yang dilakukan oleh perusahaan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memperluas pasar sahamnya. Sebab dengan pemecahan saham ini nilai nominalnya menjadi semakin kecil sehingga terjangkau masyarakat luas. Jadi stok split up ini biasanya terjadi kalau saham perusahaan itu dinilai terlalu mahal. Kalau sahamnya terlalu mahal, maka hanya investor-investor tertentu saja yang bisa membeli. Maka supaya sahamnya itu bisa terbeli oleh masyarakat luas dengan harga yang murah, maka saham itu di stok split up, dipecah. Misalnya yang semula selembar 1.000 ya, kemudian dipecah menjadi 500, maka kalau 1.000 itu hanya 1 lembar, kalau 500 kan menjadi 2 lembar. Sama seperti misalnya ya, jenengan punya uang 20.000 1 lembar, atau punya uang 2.000-an tapi 10 lembar, kan sama saja nilainya sama-sama 20.000, tapi yang satu hanya 1 lembar 20.000, yang satunya 2.000-an tapi jumlahnya ada 10. Nah, kalau nilainya 2.000-an ada 10, itu kan berarti nilainya lebih murah, orang menjadi bisa membeli saham itu. Beda kalau sahamnya harganya 20.000 hanya 1 lembar, yang beli hanya 1 investor dan hanya investor yang kaya saja, seperti itu. Nah, bagi investor pemecahan saham ini akan berakibat bertambahnya jumlah lembar saham yang dimiliki, menurunnya harga perolehan saham per lembarnya, tetapi tidak merubah total investasinya. Dalam transaksi ini tidak diperlukan jurnal ya, jadi tidak ada jurnal, yang ada hanya catatan memo saja. Misalnya yang dulu harga saham per lembarnya 1.000 sekarang menjadi 500, maka jumlah lembar sahamnya akan menjadi 2 kali lipatnya. Oke, yang selanjutnya adalah hak beli saham atau stock
inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu hak beli saham atau stock right? Saya baca dulu redaksinya ya. Jika suatu perusahaan akan mengadakan emisi saham baru, emisi itu perusahaan mau menerbitkan saham baru ya. Perusahaan menerbitkan saham baru itu kan bisa setiap saat. Jika perusahaan itu akan mengadakan emisi atau akan menerbitkan saham baru, biasanya perusahaan akan memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu ya. Jadi saham baru itu akan ditawarkan kepada investor-investor lamanya terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya pemegang saham lama tetap dapat mempertahankan kepemilikan sahamnya. Nah, pemberian hak ini biasanya ditandai dengan diserahkannya suatu surat yang disebut dengan hak beli saham atau stock right. Jadi yang dimaksud dengan HBS atau hak beli saham adalah hak yang diberikan kepada para pemegang saham untuk membeli sejumlah saham baru dengan harga dan jangka waktu tertentu. Jumlah saham yang dapat dibeli dengan HBS tidak selalu sama dengan HBS-nya, tetapi tergantung pada ketentuan tertentu. Misalnya, satu lembar saham baru dapat dibeli dengan menggunakan 5 HBS. Pembelian saham baru dengan menggunakan HBS biasanya lebih murah dari harga yang ada di pasaran, sehingga HBS mempunyai nilai dan dapat diperjualbelikan. Karena HBS mempunyai nilai dan pada saat diperoleh tidak ada penambahan aktiva, maka bagi investor penerimaan HBS ini merupakan bagian dari investasi. Oleh karena itu, harga perolehan investasi harus dialokasikan kepada HBS. Cara alokasinya berdasarkan harga pasar masing-masing. Oke, jadi pasti nggak paham kan? Saya barusan ngomong apa? Oke, supaya paham sekarang kita langsung ke soalnya. Nanti akan saya ulang lagi ya. Saya akan ulang lagi redaksi yang barusan saya baca. Kita langsung ke soalnya. Soalnya sudah saya share ke jenengan ya. Oke. Ini. Oke. Sambil saya baca. PT Unilever mempunyai 200 lembar saham biasa. CS ini common stock ya, saham biasa. Kan tadi sudah saya sebutkan saham itu ada dua macam, ada common stock, ada preference stock. Nah, ini kebetulan yang dikeluarkan adalah common stock. PT Unilever mempunyai 250 lembar saham biasa, 250 lembar saham, nominal per lembarnya 10.000. Jadi kalau saham itu hitungannya kan per lembar, beda dengan obligasi. Oke. Nah, per lembarnya 10.000. Jadi kalau ditotalkan itu nilainya 2.500. 2.500 ini dari 250 kali 10.000. Tapi karena belinya banyak, ya waktu itu banyak belinya, maka harga perolehannya menjadi 2.250. Seperti itu. Hasilnya sebenarnya 2,5. Tapi kemudian ada, biasanya kalau jenengan beli barang, ini contohnya barang misalnya ya, harganya 10.000, ya kan? Kemudian beli 250, harusnya kan 2,5 juta. Tapi karena belinya banyak, maka terus jadi 2.250. Sehingga pada saat itu PT Unilever akan menjurnal investasi saham kreditnya kas sebesar 2.250 sesuai dengan harga perolehannya.